Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah Abu Bakar menangis ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Suatu malam Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bermimpi dalam tidurnya. Kemudian beliau menangis dalam mimpinya itu sehingga tangisan beliau sampai terdengar keluar rumahnya. Kebetulan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang lewat, mendengar tangisannya dan mengetuk pintu rumah beliau. Khalifah Abu Bakar membuka pintu dengan air mata yang masih berlinang. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Lalu Khalifah Abu Bakar menjawab, "Kumpulkanlah para sahabat, ada hal yang penting yang harus aku sampaikan." Sayyidina Umar mengumpulkan seluruh para sahabat, kemudian Khalifah Abu Bakar bercerita, "Sungguh aku bermimpi bahwa hari kiamat sedang terjadi. Dan aku melihat banyak orang dengan wajah bersinar, berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Aku bertanya kepada malaikat, siapa gerangan mereka? Mereka para nabi-nabi terdahulu sedang menunggu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab syafaat berada di tangan beliau." Jawab malaikat, "Lalu di mana beliau sekarang? Tolong bawa aku padanya. Aku pelayan dan sahabatnya." Tidak lama kemudian, lalu malaikat membawaku menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku melihat Nabi sedang berada di depan arsy dengan mengadahkan tangan kanan dan tangan kirinya diarahkan ke pintu neraka untuk menutupnya, agar tidak terbuka serta beliau berdoa, "Ilahi, umati, ilahi, umati." Di antara mereka ada ulama orang-orang saleh, jamaah haji dan umrah, dan orang-orang yang berjihad di jalanmu. Kemudian terdengar suara memanggil, "Ya Muhammad, engkau menyebut golongan yang taat dan engkau tidak menyebut golongan yang lain. Coba sebutkanlah orang-orang zalim, pemabuk, pezina, dan pemakan riba." Di antara mereka Nabi bersabda, "Ya Tuhanku, mereka ada juga seperti yang engkau firmankan, tapi di antara mereka tidak ada seorang pun yang menyekutukanmu, tidak menyembah selainmu, tidak menyebutmu mempunyai putra, dan mereka tidak menyimpang dari tauhid kepadamu. Maka terimalah syafaatku untuk mereka, kasihanilah tangisanku untuk mereka, dan jadikanlah kesedihanku ini kebahagiaan untuk mereka." Mendengar munajatnya, aku berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kasihanilah dirimu juga wahai Nabi." Nabi menjawab, "Ya Abu Bakar, aku bersimpuh di hadapan Tuhanku agar aku diizinkan mensyafaati umatku." Aku pun bertanya kepada beliau, "Seluruh atau sebagian umat?" Namun sebelum beliau menjawabnya, mendadak engkau membangunkanku dengan ketukan pintu wahai Umar. Jadi aku tidak mengetahui apakah beliau diizinkan mensyafaati semua atau sebagian umatnya. Tiba-tiba terdengar suara menggema dari dalam rumah, "Tuhanku mengizinkan aku mensyafaati seluruh umatku. Tuhanku mengizinkan aku mensyafaati seluruh umatku. Tuhanku mengizinkan aku mensyafaati seluruh umatku wahai Abu Bakar." Mendengar suara itu, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata lega, "Alhamdulillah, begitu sangat cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya, bahkan melebihi cinta kita kepada beliau. Begitu sangat memikirkan, mengkhawatirkan, dan menangisi umatnya di masa hidupnya ketika sakaratul maut, ketika dibangunkan dari kubur besok di yaumil qiyamah, di padang mahsyar yang dipikirkan dan yang ditangisi hanya kita umatnya. Ummati, ummati, ummati." Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.